Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya David Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi bencana alam yang melanda Aceh membuat tabung gas LPG mengalami kelangkaan. Di sejumlah titik pendistribusian warga rela mengantri untuk mendapat gas LPG sejak subuh. Puluhan warga yang sebagian besar merupakan ibu-ibu bersorak gembira saat sebuah truk Pertamina yang mengangkut gas LPG 3 kg tiba di Kecamatan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu lantaran dalam beberapa pekan terakhir warga kesulitan memperoleh gas LPG 3 kg akibat bencana alam yang melanda wilayah Aceh dan sekitarnya. Sementara itu, antrian panjang mewarnai pendistribusian gas LPG 3 kg di halaman Masjid Al-Abrar, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah. Membludaknya antrean membuat beberapa warga memilih pulang karena khawatir tidak kebagian lantaran kuotanya hanya 560 tabung per titik. Pemirsa, warga korban bencana banjir bandang dan longsor di Aceh Gayo, Aceh kini sudah bisa memulai aktivitas menggunakan jembatan meski jembatan tersebut hanya terbuat dari batang pohon. Jembatan darurat tersebut sangat membantu warga dalam beraktivitas sehari-hari. Warga didampingi anggota TNI bergotong royong membuat jembatan darurat di Wih Dusun Jamat, Aceh Gayo, Aceh. Jembatan darurat yang dibuat menggunakan sisa-sisa batang pohon ini kini bisa dilewati warga untuk keluar dari desanya yang sebelumnya sempat terisolir karena jalan dan jembatan terputus akibat bencana banjir bandang dan longsor. Sebelum jembatan darurat ini dibangun, warga harus menaiki rakit buatan dan mengarungi derasnya aliran sungai untuk menyeberang ke Desa Lingge. Jembatan darurat ini juga sangat berguna bagi warga desa dan petugas untuk mengantarkan logistik. Meski demikian, jembatan yang hanya bersifat sementara ini dikhawatirkan akan kembali rusak jika aliran sungai kembali naik saat cuaca ekstrim kembali terjadi. Namun warga dan anggota TNI saat ini sedang membangun jembatan gantung yang lebih kokoh agar bisa dilalui warga dan sepeda motor. Rencananya jembatan gantung ini akan segera rampung dan bisa digunakan sepenuhnya sambil menunggu pemerintah membuat jembatan permanen. Pemirsa, warga Kecamatan Bintang, Aceh Tengah harus membuka jalur secara mandiri untuk menjemput bantuan. Dengan menggunakan sepeda motor modifikasi, warga bahu-membahu membuka akses jalan yang terputus. Seperti inilah perjuangan warga desa Serule, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah untuk menjemput bantuan. Sebagian besar jalur menuju desa mereka masih terisolir. Warga setiap hari secara mandiri membuka jalur akses dari desa ke posko-posko bantuan terdekat menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi. Warga harus menempuh jarak sekitar 28 km menuju Kecamatan Bintang untuk menjemput bantuan. Hampir sebulan setelah bencana banjir bandang dan longsor menerjang, jalur menuju 3 desa di Kecamatan Bintang, yakni Desa Konyel, Atupayung, dan Serule masih terisolir timbunan tanah. Bukan bantuan pakaian maupun mainan, korban Aceh lebih memilih meminta Al-Quran. Momen mengharukan ini pun beredar luas di media sosial. Tunggu, kan ada Quran ini, Pak. Ini ada Quran juga. Ya, ini apa tuh? Ada momen tak biasa di tengah lokasi pengungsian para korban bencana banjir bandang Aceh. Bukan mainan ataupun pakaian, para pengungsi yang didominasi anak-anak ini justru lebih memilih untuk meminta kitab suci Al-Quran kepada donatur yang datang. Momen ini dibagikan oleh sejumlah selebgram yang datang ke lokasi bencana di media sosial.
Momen mengharukan ini pun sontak menjadi perbincangan dan beredar luas di jagat maya. Polisi ungkap sindikat peredaran narkoba di gelaran Jakarta Warehouse Project atau DWP di Badung, Bali. 17 tersangka ditangkap termasuk seorang selebgram. Total narkoba yang disita senilai lebih dari 60 miliar rupiah. Polisi menangkap seorang selebgram wanita berinisial DF yang terlibat dalam jaringan narkoba di konser musik Jakarta Warehouse Project atau DWP di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Badung, Bali. Tersangka tak berkutik saat ditangkap di halaman parkir Jalan Petitenget, Kuta Utara, Badung pada 10 Desember. Saat kendaraannya digeledah, ditemukan 6 gram kokain, 12 butir pil ekstasi hingga 6 gram ganja. Bersama suami yang kini masuk dalam daftar pencarian orang, tersangka diketahui berada dalam klaster pengedar narkoba jenis kokain, ekstasi, dan ganja kepada peserta DWP. Polisi juga menangkap 4 rekan DF yang hendak kabur dengan mobil. Dari hasil pemeriksaan, barang bukti yang disita petugas diakui para tersangka akan diedarkan saat konser musik DWP. DF merupakan satu dari 17 orang yang ditangkap dan menjadi tersangka peredaran narkotika di event musik DWP yang digelar di Bali. 17 orang tersebut merupakan bagian dari 6 sindikat peredaran narkoba yang diungkap Bareskrim Polri. Adapun barang bukti narkoba yang disita dalam operasi ini adalah kokain 33,12 gram, pil MDMA atau ekstasi 21,09 gram, ganja 36,92 gram, hingga sabu 31 kg. Dirtipin Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, mengungkapkan narkoba yang disita senilai lebih dari 60 miliar rupiah. Total estimasi harga apabila barang bukti tersebut beredar pada pasar gelap narkoba senilai 60 miliar 508 juta 691.680 rupiah. Kemudian dari hasil pengungkapan ini, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama dengan Kantor Wilayah Bea Cukai Bali Nusra dan Kantor KPU Tipe C Bea Cukai Soekarno-Hatta berhasil menyelamatkan 162.202 jiwa. Modus yang digunakan oleh jaringan tersebut ada beberapa. Pertama adalah menggunakan sistem tempel dan sistem COD atau cash on delivery, dan juga sistem transaksi melalui perbankan. Sistem tempel adalah suatu sistem di mana para pelaku peredaran narkoba akan meletakkan barang bukti narkoba maupun uang sebagai pembayaran di suatu tempat, lalu didokumentasikan melalui foto dan video, serta diberikan keterangan lokasi. Bekerja sama dengan Kantor Wilayah Bea Cukai Bali Nusra, operasi pengungkapan dilakukan pada 9 hingga 14 Desember 2025. Selain menangkap 17 orang, polisi kini memburu 7 orang lainnya yang masuk daftar pencarian orang. Dari Bali dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup memberi sanksi kepada pemerintah selatan karena tak bisa mengurus sampah di wilayahnya. Tak hanya itu, Menteri Lingkungan juga mengklaim Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang sebagai kota kotor atau tak layak mendapatkan predikat Adipura. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik berkunjung ke Tangerang Selatan guna membahas persoalan sampah. Dalam kunjungannya, Menteri Lingkungan Hidup memberi sanksi kepada pemerintah Tangerang Selatan sejak Mei hingga Juni 2026 mendatang karena tak bisa mengurus sampah di wilayahnya, khususnya TPA Cipecang. Meski saat ini baru sanksi administrasi, namun nantinya pemerintah Tangerang Selatan akan mendapatkan sanksi pidana 4 tahun penjara bila mana tak bisa urus persoalan sampah hingga Juni 2026 mendatang. Tak hanya itu, Menteri Lingkungan juga mengklaim Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang masuk ke dalam kota kotor atau tak layak mendapatkan predikat Adipura.
bagaimanapun juga berdasarkan Undang-Undang 18 2008 maka sampah menjadi tanggung jawab Pak Wali Kota. Ini ada pasal 40 yang di dalamnya ada ancaman pidana minimal 4 tahun. Jadi kami sedang juga dalami terkait konteks ini karena hukum kan tidak boleh dikesampingkan. Hingga kini kondisi TPA Cipecang masih ditutup dari penerimaan pembuangan sampah dan kini pemerintah Tangerang Selatan terpaksa memanfaatkan TPS 3R untuk menampung sampah-sampah dari masyarakat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seekor buaya muara muncul di aliran Kali Cengkareng, kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibat kemunculan buaya tersebut, warga menjadi resah. Mas Bro, buayanya tuh lumayan besar. Inilah penampakan seekor buaya muara yang muncul di aliran Kali Cengkareng Drain, kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Buaya yang diperkirakan berukuran 2 hingga 3 meter ini sedang berjemur di pinggir kali dan juga di atas kubus apung. Kemunculan buaya membuat resah dan menimbulkan rasa khawatir bagi warga, terutama petugas UPS Badan Air yang setiap hari membersihkan sampah di aliran Kali Cengkareng Drain. Dua hari jelang Natal, 36.000 kendaraan plat B padati gerbang tol Pasteur Bandung, Jawa Barat. Kami segera kembali.